Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah wa ta'ala melalui Al-Iman TV, di mana kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketetapan al-iman, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasan kita malam ini lanjutan dari bahasan 2 pekan yang lalu, bahasan sebelumnya, yakni bahasan tentang rad. Bahasan tentang rad dalam ilmu faraid. Bagian yang kedua malam ini. Telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya tentang hakikat rad itu. Rad adalah kebalikan dari aul, yaitu satu kasus dalam faraid yang mana sisa dari harta si mayit dikembalikan kepada ahli waris zawil furud yang ada, ahli waris yang mendapat bagian tetap yang ada selain suami atau istri. Telah disampaikan pula pada kesempatan yang lalu akan silang pendapat ahlul ilmi. Sebagian ahlul ilmi berpendapat tidak ada rad, sebagaimana pendapat sahabat Nabi SAW Zaid ibn Thabit, yang kemudian dipegang oleh sebagian madhab al-Malikiyah dan asy-Syafi'iyah. Adapun pendapat yang kedua adalah adanya rad. Artinya rad itu sisa harta dikembalikan kepada ahli waris yang ada selain suami atau istri. Dan ini pendapat sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lainnya. Dan pendapat ini dikuatkan oleh madhab al-Hanafiyah dan Hanabilah serta Asy-Syafi'iyah dalam atau Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang al-jadid, ataupun mutaakhiri Asy-Syafi'iyah, pengikut-pengikut Syafi'i yang terkini atau terakhir. Pendapat yang kedua yang mengatakan adanya rad dilihat dari dalil-dalilnya lebih kuat. Yang mengatakan adanya rad pun meletakkan ketentuannya. Ketentuan rad ada 3 yang telah kita sampaikan. Sebagian ahlul ilmi mengatakan 2. Yang pasti yang pertama, adanya ahli waris yang mendapatkan bagian tetap. Adanya ahli waris zawil furud. Kemudian yang kedua, tidak ada asabah. Dan yang ketiga, ada sisa. Nah, ini yang penting. Sebagian mengatakan 2 saja, tidak ada asabah dan ada sisa.
Sebagian merincikan dia tadi itu ada 3. Ada ashabul furud, ahli waris yang mendapat bagian tetap, tidak ada asoba, dan ada sisa peninggalan. Artinya ada harta sisanya. Adapun ahli waris yang mendapatkan rot ini ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Yang pertama adalah ibu kandung si mayit. Yang kedua adalah nenek dari sisi ayah dan nenek dari sisi ibu. Yang ketiga anak perempuan. Yang keempat cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang kelima saudara perempuan kandung. Yang keenam saudara perempuan seayah. Yang ketujuh saudara perempuan seibu. Dan yang kedelapan saudara laki-laki yang seibu. Kemudian ahlul ilmi menjelaskan, di antaranya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Samad Al-Katib, kitab yang kita gunakan yaitu kitab Al-Fara'id li Al-Allama Abdul Samad Muhammad Al-Katib rahimahullahu ta'ala, menegaskan akan keadaan rot. Keadaan rot ada 6 keadaan. Nah, ini kita langsung akan jelaskan dengan contoh-contohnya. Bagaimana menyelesaikan masalah rot dalam faraid. Sebelumnya kita mesti memahami 6 keadaan ini. Keadaan yang pertama, ada sebagian mengkelompokkan, diantaranya Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala membagi 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 keadaan. Nanti rinciannya sama, nanti ketemunya ada 6. Kita jelaskan dengan contoh-contoh. Dan pertemuan yang sebelumnya bahasan kita sampai di sini, yaitu keadaan yang pertama hanya terdapat 1 ahli waris. Kalau sekali lagi Al-Allamah Ibn Utsaimin membagi menjadi 2. Tidak ada salah satu suami atau istri. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, terdapat suami atau istri. Kita akan menjelaskan keadaan yang pertama dahulu. Di sini nanti ada 3 macam. Di sini pun nanti ada 3 macam. Jadi kalau kita lihat atau kita jumlah ada 6 jenis dan penyelesaiannya nantinya. Taib. Kalau kembali ya kepada keadaan yang pertama, tidak ada salah satu pasangan. Jadi ahli warisnya itu hanya yang kita sebutkan tadi, ada 8 golongan tadi itu. Keadaan yang pertama, terdapat 1 ahli waris.
Keadaan yang kedua, terdapat lebih dari satu ahli waris. Dan keadaan yang ketiga, nanti kita akan contohkan, terdapat lebih dari satu ahli waris dengan perolehan yang berbeda. Akan kita contohkan, kita jelaskan. Ini kita jelaskan keadaan yang pertama dahulu, nanti kita akan susul yang ini. Kita akan contohkan keadaan terdapat satu ahli waris. Artinya ahli warisnya hanya satu dan mendapat bagian yang tetap tadi itu. Seorang meninggalkan ibu. Ahli warisnya hanya ibu. Ini sempat kita contohkan pada kesempatan yang lalu. Kita akan sambung kembali. Ahli warisnya hanya ibu. Setelah dilihat, tidak ada yang lainnya. Hanya ibu. Ibu si mayit. Berapa bagian ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagiannya adalah 1/3. Kenapa? Tidak ada ahli waris yang lain. Maksudnya tidak ada anak, tidak ada far'ul waris, tidak ada sejumlah saudara. Lalu sisanya kemana? 2/3-nya kemana? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Kalau telah diketahui tidak ada ahli waris yang lain selain ibu saja, maka apa yang menjadi peninggalan si mayit akan jatuh semuanya kepada ibu. Dengan kata lain, ibu mendapatkan 1/3 ditambah 2/3. Artinya apa? Bagian aslinya adalah 1/3. Ini bagian rotnya. Jadi ibu mendapatkan bagian asli 1/3 dan rotnya. Gambarannya bagaimana? Konkretnya misalkan peninggalan ada 300 juta. Ibu mendapat 100 ditambah 200. Dengan kata lain semua jatuh ke ibu. Nah ini terdapat satu ahli waris. Terdapat satu ahli waris. Contoh yang lain. Seorang meninggalkan satu anak perempuan. Anggaplah satu anak perempuan. Setelah dilihat, diamati, ditanya, tidak ada ahli waris yang lainnya. Hanya satu anak perempuan saja. Si mayit hanya memiliki satu anak perempuan. Ahli waris yang lainnya tidak ada. Saudara, ayah, kakek, nenek, ponakan laki-laki, paman, sepupu, tidak ada semuanya. Satu anak perempuan bagiannya setengah. Lalu setengahnya kemana? Yang menjadi pertanyaan. Setengahnya dikembalikan kepada anak perempuan. Ditambahkan bagian anak perempuan itu menjadi setengah lagi. Intinya semuanya
menjadi milik anak perempuan. Bukan asobah sekali lagi. Jadi anak perempuan ini bukan, loh, apakah kemudian anak perempuan mendapatkan asobah? Dalam kasus ini bukan asobah namanya. Ini bagian aslinya, hak aslinya, dan ini rotnya pengembaliannya. Artinya apa? Sisanya karena tidak ada ahli waris lainnya, tidak ada asobah dan ada sisa ya. Tidak ada asobah dan ada sisa, maka dikembalikan semuanya kepada satu anak perempuan tadi. Dengan kata lain, peninggalan 100 juta, ya sudah, diberikan kepada satu anak perempuan tadi. Lalu contoh yang lain bagaimana, Ustadz? Bisa kita contohkan. Seorang meninggal, ya tadi itu ya, kita sebutkan tadi ada 8 ya. Kita kan tadi sebutkan ada 8. Siapa saja? Ibu, ada nenek, baik dari jalur ibu atau jalur ayah, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Ini jika masing-masing ada satu. Anggaplah seorang meninggalkan satu saudara perempuan seibu. Berapa bagiannya? Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagiannya 1/6. 1/6 bagiannya. Otomatis sisa 5/6. Peninggalannya 300 juta misalkan. Baik. Kalau gitu sisanya dikembalikan kepada saudara perempuan yang seibu tadi. Dengan kata lain, 50 ditambah 2, 50. 1/6 ini adalah hak aslinya. Sedangkan 5/6 adalah hak atau bagian rotnya. Bagian rotnya. Jadi sekali lagi, keadaan pertama, tidak ada salah satu suami atau istri. Jadi ahli warisnya itu tidak terdapat salah satu suami atau istri. Baik itu yang pertama, keadaannya hanya satu ahli waris. Yang kedua nantinya, terdapat lebih dari satu ahli waris dengan bagian yang sama. Dengan bagian yang sama. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Kita contohkan yang kedua. Jadi kita contohkan yang kedua. Terdapat lebih dari satu ahli waris dengan bagian yang sama. Anggaplah seorang meninggalkan 4 anak perempuan. Seorang meninggalkan 4 anak perempuan. Otomatis lebih dari 1. 4. Ini kan ada kata 4. Lebih dari 1. Dengan bagian yang sama. Bagian 4 anak perempuan ini adalah 2/3. 2/3, sisanya 1/3. Kemana? Dikembalikan lagi ke. Artinya apa? Bagaimana kita menyelesaikannya? Ya langsung aja. Peninggalannya langsung bagi 4. Oh, peninggalannya ada 400 juta. Masing-masing anak perempuan 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta.
Namun ini tetap kita tulis demikian supaya tahu bahwasanya ini bagian aslinya, bagian asal, ini adalah rotnya. Ini adalah rotnya. Jadi sekali lagi, contoh ini tidak ada suami atau istri. Si mayit meninggalkan 4 anak perempuan. Taib. Contoh yang lain, bagaimana? Bisa dicontohkan jika si mayit meninggalkan, anggaplah ada 8 saudara perempuan kandung misalkan. 8 saudara perempuan kandung. Sama penyelesaiannya demikian. 8 saudara perempuan kandung, bagiannya 2/3. Sisa 1/3 dikembalikan lagi. Ini namanya rot. Sehingga langsung saja apa yang ditinggalkan mayit, peninggalan si mayit bagi menjadi 8 saudara perempuan kandung. Bagi kepada 8 saudara perempuan kandung. Oh, peninggalannya ada 400 juta. Masing-masing 50 juta. Ini keadaan yang kedua, ya. Jika tidak ada suami dan istri, tidak ada salah satu suami atau istri, terdapat lebih dari 1 ahli waris dengan bagian yang sama. Contoh yang lain bagaimana? Ya tinggal diganti aja. Misalkan saudara perempuan, kita contohkan yang lain. Masih kepada contoh yang ini ya. Anggaplah contoh yang lain, ada 1 saudara laki-laki seibu, 1 saudara perempuan seibu. Ini beda Zat, laki dengan perempuan Zat. Namun seibu ya. Haknya ini adalah 1/3. Sama, tidak dibedakan laki dan perempuannya. Tidak dibedakan laki dan perempuannya sama. Ini termasuk contoh yang ini Mas Ian ya. Terdapat lebih dari 1, namun haknya sama, bagiannya sama. Jadi laki dan perempuan yang seibu, saudara yang seibu ya, bagiannya sama. Harta ada 300 juta. Bagaimana kita bagi? Ya langsung kasih aja. 150, 150. Kok demikian? Ya itu globalnya demikian. Atau pintasnya. Penjelasannya 1/3 ditambah 2/3. Ini bagian asal. Yang ini bagian rot. Tinggal langsung dibagi aja, dibagi sama. Oh 300 juta. 150, 150. Jadi ini contoh yang kedua, tidak ada salah satu suami istri, terdapat lebih dari 1 ahli waris dengan bagian yang sama. Dengan bagian yang sama. Baik, selanjutnya kita memasuki contoh yang ketiga, yang sedikit membutuhkan penyelesaian yang penghitungan. Baik. Kita contohkan terdapat lebih dari 1 ahli waris dengan perolehan hak yang berbeda. Dengan perolehan yang berbeda. Gimana contohnya? Anggap saja ini. Seorang meninggalkan 1 anak perempuan dan ibu
satu anak perempuan dan ibu. Berapa bagian masing-masing? Satu anak perempuan setengah. Ibu berapa bagiannya? 1/6. Bagaimana kita tahu? Ya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam An-Nisa ayat yang ke-11. Dua-duanya An-Nisa ayat yang ke-11. Kalau kita lihat, ini masih ada sisanya 2/6. Dan tidak ada asobah. Di sini ada sisa 2/6. Dan tidak ada asobah. Kalau ada asobah ya habis ceritanya. Makanya rot itu ketentuannya rot itu tidak ada asobah. Tidak ada anak laki-laki, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada ayah, tidak ada kakek, tidak ada asobah. Kalau ada asobah, maka tidak ada rot lagi. Jadi ketentuan rot itu tidak ada asobah dan ada sisa. Di sini ada sisa. Di sini ada sisa. Tayyib. Bagaimana kita menyelesaikan penghitungannya? Anggap saja peninggalannya ada 600 juta. Oh, kalau gitu ini 300 juta, ini 100 juta. Sisa 200 juta. Bagaimana kita menyelesaikannya ya? Kalau gitu sisa 200 juta. Oh, 200 juta diambil setengah lagi. Setengahnya berapa? 100. 1/6-nya berapa? Dari 200. 1/6-nya 66,66666. Oh, nggak salah ya. 33. Maaf, salah. Kalau kita melakukan penghitungan begini agak ribet ya. Langsung saja, dan ini telah kita contohkan pada kesempatan yang lalu. Asal masalahnya berapa? 6. Dari 6 ini 3, ini 1. Artinya apa? Setengah dari 6 itu 3, 1/6 dari 6 itu adalah 1. Langsung saja kita jumlahkan. 1 ditambah 3 adalah 4. Kita ganti menjadi 4. Sebagian meletakkan di sini ada 4, 3. Apa maksudnya di situ? Ini asal masalah awal. Jadi asal masalah pertama ya. Di sini 4 ini asal masalah rot. Asal masalah rot. Dengan kata lain, anak perempuan mendapatkan bukan 3/6, melainkan 3/4. Jadi anak perempuan mendapat 3/4 kali 600. Ibu 1/4 dikali 600. Berapa? 75. Yang di sini 425 ya. 1/4 dari 600 berapa? 1/4 dari 600 ya 75. 150. Ya, gimana? Oh, 150 ya? Oke, salah, maaf. 150. Oke. Ini 350. Intinya tadi, ya, jadi 150 bagian ibu dari 600 juta, anak perempuan 350. Intinya, penghitungannya lebih sederhananya ya tadi ini. Sederhananya demikian ini. Kita ganti
setelah kita temukan asal masalah pertama, kita jumlah menjadi 4. Ini asal masalah rot, ini yang kita gunakan. 3/4 dikali peninggalannya, 1/4 dikali peninggalannya. Ini menyelesaikan masalah rot. Kita tingkatkan contoh ini. Anggaplah contoh ini. Kita tambahkan ada satu saudara perempuan kandung. Oke, kita pahami dahulu kasus ini. Jadi sebelum kita menetapkan suatu masalah, apakah terdapat rot atau terdapat aul, kita mesti tahu dahulu penyelesaiannya dan hak-haknya. Ada seorang meninggalkan satu anak perempuan, meninggalkan ibu dan satu saudara perempuan kandung. Kita mesti tahu satu anak perempuan setengah, oke. Ibu 1/6, ya. Dalilnya jelas, An-Nisa ayat ke-11. Satu saudara perempuan kandung. Berapa bagiannya? Bagiannya adalah asobah. Nah, ketika di sini asobah, maka tidak ada istilah rot. Artinya apa? Tidak ada penyelesaian rot. Artinya apa? Ini 6, 3, 1, ini 2. Oh, kalau gitu ini masalahnya bukan masalah rot. Masalahnya bukan masalah rot. Kenapa? Karena ada asobah. Sehingga asobah itu yang mengambil sisanya. Asobah mengambil sisanya. Tapi kita contohkan yang lain. Anggaplah di sini ada satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Masalah sama, tinggal saya ganti saja bagian bawahnya. Satu anak perempuan, ibu, ada satu cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik, kita lihat apakah terdapat rot ataukah tidak. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Tetapkan dahulu bagian masing-masing. Satu anak perempuan setengah, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Ibu 1/6, An-Nisa ayat yang ke-11. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa bagiannya? Bagiannya adalah 1/6. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. 1/6 ini dalam bahasa faraid takmilatas sulusain, penyempurna 2/3. Kalau 1/6 ditambah setengah ketemu 2/3. Jika demikian, kita lihat tidak ada asobah. Oke. Apakah ada sisa? Kalau kita lihat ada sisa 1. Sisanya 1. Kemana? Ya ini, sisanya langsung kita bagikan. Oh, asal masalahnya yang baru yaitu 5. 3, 1, 1. Sehingga anak perempuan mendapat bagian 3/5. Dikali peninggalannya berapa? Ibu 1/5. Cucu perempuan dengan anak laki-laki 1/5. Dikalikan peninggalannya, langsung akan ketemu. Yang pasti 1/5 lebih besar daripada 1/6.
3/5 lebih besar dari 3/6. Jadi ditambahkan bagian masing-masing dari sisa tadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi ini keadaan rod apabila tidak ada salah satu suami atau istri, yaitu terdapat lebih dari satu ahli waris dengan perolehan hak yang berbeda. Ini kan perolehan haknya berbeda. Ada setengah, seperenam, ada beberapa ahli waris. Taib. Masih bisa dicontohkan yang lain? Bisa. Kita contohkan yang lain. Faraid ini membutuhkan banyak latihan. Latihan. Contoh, memahami contoh kasus difahami. Anggaplah seorang meninggalkan nenek dari ayah, anggaplah nenek dari ayah. Kemudian si mayit meninggalkan juga dua saudara perempuan seibu. Berapa bagian masing-masing? Nenek mendapatkan 1/6. Dua saudara perempuan seibu 1/3. Baik, apakah ini masalah rod ataukah bukan? Masalahnya rod. Kenapa? Tidak ada asobah. Tidak ada asobah. Yang kedua, ada sisa. Ada 1/6, 1/3. Masih ada sisa. Sisanya 3/6 nantinya. Untuk mengetahuinya demikian. Asal masalahnya 6. 1/6. 2/6. Sehingga menjadi 3, 1, dan 2. Ini masalah rod. Yang ini bagian aslinya. Hak aslinya, masalah aslinya. Sehingga nenek mendapatkan 1/3, sedangkan dua saudara perempuan seibu 2/3 dari peninggalan si mayit. Jadi menetapkan masalah apakah ada rod ataukah tidak, ya dengan melihat yang pertama, adakah asobah? Jika tidak ada asobah, kemungkinan akan ada rod dengan catatan ada sisanya. Jadi kalau ada sisa, tidak ada asobah, sebagaimana contoh ini dan contoh tadi yang sebelumnya, maka kasus tersebut dikatakan rod. Sebagai penutup atau terakhir, saya contohkan, anggaplah ke-8. Jadi kita katakan ahli waris rod itu ada 8 ya. Ada ibu, ada nenek, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, dari anak laki-laki, ada saudara saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, sebapak, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu.
ini semuanya ada. Anggaplah ada satu-satu. Ini ada satu, nenek ada satu, anak satu, satu. Anggaplah ada satu-satu. Anggaplah kasusnya ini ada semuanya. Nah, ketika yang semacam demikian, kita harus memahami. Apa yang mesti difahami? Siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan dan yang tidak berhak mendapatkan. Yang pasti dalam kasus ini tidak ada laki-laki asobah. Saudara laki-laki seibu bukan asobah. Kita fahami. Kita mesti klasifikasikan siapa yang mendapatkan hak dan siapa yang terhalang. Yang pasti ibu mendapatkan hak. Ibu mendapatkan hak. Nenek tidak mendapatkan, terhalang. Nenek dengan adanya ibu akan terhalang. Ibu di sini mendapatkan berapa? 1/6. Satu anak perempuan mendapatkan setengah. Satu cucu perempuan mendapatkan 1/6. Saudara perempuan kandung akan mendapatkan sisa jika ada. Oh, ini dulu. Saudara kandung mendapatkan sisa asobah. Saudara perempuan sebapak terhalang oleh saudara perempuan kandung. Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu terhalang oleh anak perempuan. Ini kan tadi kita sebutkan ada 7 atau 8 ya. 8 ahli waris rot itu. Siapa saja? Ibu, nenek, satu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Jika semuanya ada, penyelesaiannya demikian. Ibu 1/6, nenek terhalang, tidak dapat hak karena ada ibu. Satu anak perempuan mendapatkan setengah, satu cucu perempuan 1/6, satu saudara perempuan kandung asobah. Kalau ada sisa. Kemudian saudara perempuan sebapak terhalang oleh saudara perempuan kandung. Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu terhalang oleh anak perempuan dan cucu perempuan laki-laki, anak laki-laki. Kita lihat asal masalahnya 6. Jadi apakah terdapat rot di sini? Saya katakan tidak ada. Mengapa? Ada asobah. 1, 3, 1, sisanya 1. Sehingga di sini bukan masalah rot. Kenapa? Sekali lagi ada asobah. Rot itu kapan akan dilaksanakan? Akan dihukumi satu kasus itu rot jika ada sisa dan tidak ada asobah. Ada sisa, tidak ada asobah, maka akan dihukumi rot. Di sini ada asobah, tidak mungkin kita katakan ada rot. Jadi ini sekali lagi 3 bahasan ya tentang masalah rot jika tidak ada salah satu suami atau istri. Ada 3 keadaan tadi. Dan yang kedua nantinya masalah rot jika terdapat suami atau istri. Jadi masalah yang keadaan yang lain atau keadaan rot yang lain yaitu jika ada salah satu suami atau istri. Itu keadaannya pun nantinya ada 3 demikian. Artinya dengan salah satu suami atau istri terdapat satu ahli waris, terdapat lebih dari satu ahli waris dengan bagian yang sama, dan juga terdapat lebih dari satu ahli waris dengan perolehan yang berbeda. Insyaallah yang kedua ini akan kita sampaikan di pertemuan yang mendatang. Lupa soalnya ini, terlalu asik ini. Oke lah, mungkin sambil kita sampaikan soalnya. Seorang meninggalkan
istri, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan 1 ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Jadi seorang meninggalkan istri, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan 1 ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Yang pasti saya bantu sedikit, 1 ponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung ini adalah asobah. Kalau sudah ada asobah, tidak mungkin masalahnya akan menjadi rod. Jika terdapat asobah, tidak mungkin kasus itu akan dihukumi rod. Nah, ini tinggal kita tetapkan saja berapa bagian istri, berapa bagian 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, dan berapa bagian ibu. Adapun ponakan pasti sisanya. Sisanya berapa? Nah, ini tinggal kita tetapkan bagian tadi masing-masing. Berapa haknya istri dan berapa haknya 2 cucu perempuan dari anak laki-laki, serta berapa haknya ibu. Ini soal yang mungkin bisa kita sampaikan. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Insya Allah pada kesempatan mendatang kita akan lanjutkan bagian ketiga dari rod jika terdapat salah satu suami atau istri, yang nantinya ada 3 keadaan pula sebagaimana yang telah kita sampaikan. Namun ada salah satu suami dan istri. Ini yang bisa kita sampaikan, yang dapat kita sampaikan. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.